Marilah kita awali dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan berharga yang Kau berikan kembali kepada kami. Hari ini kami Kau berikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Berkatilah kami, curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat merenungkan sabda-Mu dengan baik dan teristimewa mengambil buah-buah perenungan dari sabda-Mu ini yang akan menjadi dasar dalam kehidupan iman kami, yang membawa kami untuk semakin membentuk diri kami menjadi manusia-manusia beriman yang taat kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita membaca Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam beberapa kali kesempatan pada saat mengendarai kendaraan di jalan-jalan, kerap kali saya bertemu dengan entah itu motor, entah itu mobil, yang bagi saya atau bagi pengendara pada saat saya mengendarakan kendaraan tersebut, saya melihatnya sebagai orang yang ugal-ugalan. Beberapa kali pada saat dia akan menyerempet kendaraan saya, maka yang terlontar keluar dari mulut saya itu adalah biasanya penghakiman atau caci maki yang amat kasar. Pakai mata kalau sementara berkendara, atau kamu belum layak untuk berkendara, belum layak untuk mendapat SIM, belum tahu arti lalu lintas dan seterusnya. Kadang-kadang juga kurang ajar kamu seperti ini, membawa hampir saya celaka dan seterusnya. Tapi di sisi lain, karena juga saya mengalami, karena tergesa-gesa menempuh perjalanan, saya juga hampir menyerempet sebuah mobil atau pengendara lain. Lalu pengendara itu atau mobil itu mengejar saya dari belakang. Pada saat sudah berada di samping kendaraan saya, kaca mobil itu dia turunkan. Saya kira saya akan mendapatkan juga caci maki atau kritikan yang pedas. Rupanya pada saat itu dia cuma mengangkat jempolnya, mengeluarkan tangannya lalu memberikan jempol kepada saya. Saya sungguh tersinggung pada saat itu, Bapak Ibu saudara-saudari. Dia tidak mengeluarkan caci maki, tetapi dia memberikan jempol. Artinya mungkin bagi saya, suatu saat ke depan kamu akan bisa lebih baik dalam berkendara. Yang pertama, kerap kali kita menjatuhkan penghakiman, kritik, pokoknya membabi buta, seolah-olah kita melupakan kesalahan atau kelalaian yang sama yang seringkali kita lakukan. Tetapi pada pengalaman yang kedua, sepertinya orang itu memberikan kritikan, tetapi tidak hanya sekedar menjatuhkan vonis, tetapi justru mengatakan kepada saya, mungkin lebih baik kamu akan di masa-masa yang akan datang jauh lebih baik dalam berkendara. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini mengatakan kepada kita bahwa penghakiman tidak berarti bahwa kita tidak boleh mengkritik orang lain, kita tidak boleh menegur orang lain, kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain, atau kita menghilangkan nalar kritis kita untuk membedakan yang baik dan yang benar. Tetapi pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu, arti dari menjatuhkan penghakiman itu adalah lebih kepada sikap yang begitu fanatik
terhadap kesalahan orang lain, tetapi kerap kali melupakan kesalahan yang sama yang biasa kita lakukan. Hal ini pun dikatakan oleh Kristus Yesus sebagai poin yang utama yang mau ditekankan oleh Kristus kepada kita, yaitu bahwa Kristus mengingatkan kecenderungan kebanyakan manusia untuk lebih fokus pada kesalahan orang lain daripada diri sendiri. Buktinya ada dalam ilustrasi yang ada pada ayat 3 dan 4 tadi. Boleh saja kita mengambil selumbar dari mata orang lain, tetapi ingat, ada balok yang menghalangi pandangan kita. Balok yang menghalangi pandangan kita yang membuat kita tidak bisa melihat apapun juga dalam diri sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terhadap sikap tersebut Yesus mengkritik orang-orang Farisi di ayat yang kelima tadi. Hai orang munafik, dosa menghakimi secara kejam atau secara membabi buta bukan hanya paling sulit untuk kita lihat, tetapi rupanya dosa ini lebih kepada dosa kemunafikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itulah jangan menghakimi yang disampaikan oleh Kristus kepada kita sebenarnya bukan hanya sekedar untuk menjatuhkan vonis terhadap kesalahan orang lain, tetapi lebih pada saat kita memberikan kritikan, pada saat kita memberikan masukan kepada orang lain, kita mengasihi sesama kita. Kita mau membentuk pribadi sesama kita menjadi lebih baik. Pada saat yang bersama itu pula kita pun membentuk diri kita menjadi lebih baik. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hakim yang adil yang benar hanyalah Tuhan. Tuhan yang akan menjatuhkan penghakiman terhadap apa yang kita lakukan. Dan pada saat itu pula sebenarnya Tuhan ingin membentuk pribadi kita menjadi karakter yang lebih baik. Oleh karena itu, pada saat kita memberikan penghakiman atau pada saat kita memberikan masukan yang berharga bagi sesama kita, kita melihatnya sebagai orang yang kita kasihi dan kita mau supaya orang lain itu tentu saja menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Pada saat itu pula kita memberikan dan membuka diri kita untuk menjadi lebih baik bersama dengan sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alangkah indahnya kesatuan dalam iman kita jika kita selalu membuka diri kita, jika kita selalu mau terbuka untuk semakin menghayati identitas diri kita yang mau dibentuk dan dididik oleh Allah menjadi pribadi beriman yang semakin setia dan semakin baik di hadapan Allah, baik diri kita maupun juga sesama kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu atas rahmat yang Kau berikan kepada kami, yang kami dapat merenungkan kehidupan dengan baik. Kami percaya Tuhan bahwa untuk semakin membuat kehidupan kami bersama dengan orang lain, kerap kali kami harus berhadapan dan menerima aneka macam hal yang semakin mempunyai tujuan yang positif dalam diri kami, yaitu membentuk diri kami menjadi lebih baik. Jadikanlah kami orang-orang yang semakin baik di dalam beriman kepada-Mu. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian dan juga atas segala niat-niat kita untuk semakin memperbaiki diri, membentuk diri kita menjadi pribadi yang semakin baik, semakin bijaksana, baik di dalam iman maupun di dalam kehidupan manusiawi sehari-hari, dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya.